what makes it different adalah about chance yang anak-anak Montessori dapetin untuk maximizing their intelligence. Oke, jadi perkenalan dulu Teh Gia ini, selain kakak iparku, Teh Gia ini adalah seorang sarjana psikologi ya dari Universitas Indonesia. Nah, Teteh juga diploma Montessori, mengambil diploma Montessori dari Montessori Center London ya Teh? Ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai. Oke, pertama, jadi yang aku lihat dari audiens aku, mereka tuh menganggap kalau dengar nama Montessori itu adalah sekolah mahal atau sekolah elit gitu. Nah, apakah benar seperti itu Teh? Dan boleh nggak sih Teteh jelaskan apa sih itu metode Montessori dan apa bedanya sama yang konvensional atau metode lainnya? Kalau bicara tentang Montessori sebenarnya tuh luas banget. Kalau buat aku pribadi, Montessori itu bukan cuman sekolah, walaupun memang kita mengelola sekolah, tapi penerapan Montessori itu buat keluarga kita tuh lebih kesehari-hariannya juga kita mengadopsi metode Montessori itu kan, Mes, gitu. Oke. Tapi kalau dibilang pertama, kenapa sekolah mahal? Biasanya itu karena kan memang metode Montessori itu menggunakan alat dan guru-gurunya itu harus training terlebih dahulu. Jadi kenapa kesannya seperti kok sekolah mahal sih kayak gitu. Tapi kalau memang kita mau menerapkan Montessori itu di rumah atau kita mau anak kita sekolahnya nggak di sekolah Montessori tapi kita di rumahnya mau Montessori, I think it's banyak manfaatnya sih sebenarnya gitu, karena sebenarnya metode ini kan udah 100 tahun yang lalu ya Mes gitu. Jadi Montessori ini seorang dokter wanita, salah satu yang pertama jadi dokter di Itali waktu itu 1800-an itu. Oke, 1800-an Teh? Jadi 1000 terus karena memang jadi dulu tuh memang di sekolah tuh laki-laki semua gitu, jadi memang cuman beliau memang sangat tertarik terhadap anak-anak. Jadi pas praktek setelah lulus tuh kayaknya mungkin semacam kayak pas praktek kerjanya dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah di situ kemudian waktu dulu kayaknya anak-anak berkebutuhan khusus ini tuh fokusnya hanya kayak dikasih obat mungkin. Tapi kemudian Montessori mengobservasi, melihat ternyata anak-anak ini setelah selesai makan, remah-remah makanannya tuh kayak dimainin gitu, kayak anteng, fokus gitu. Kemudian akhirnya beliau mengobservasi dan berusaha mengajarkan mereka, memberikan alat-alat yang menggunakan tangan. Back then mungkin, I don't know, mungkin kayak practical life, tapi memang kalau dibilang metode Montessori, banyak yang bilang sebenarnya metode ini bukan diciptakan oleh dia, tapi Montessori itu mengobservasi anak, kemudian garden insight, terus diterapin ke anak, terus cocok nggak cocok, dirubah lagi, diobservasi lagi. So Montessori always say the metodenya itu adalah anak-anak itu. Jadi mereka yang create, bukan kayak kita punya teori terus kita terapin di anak gitu. Jadi it's a different way around. Makanya jadi Montessori itu very child-centered, sangat melihat kebutuhan anak, sangat melihat pasti dari dalam diri anak. Dan kemudian kenapa akhirnya dianggap berhasil, karena untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini ternyata mereka pass some test apa yang nilainya lebih baik dibanding yang anak-anak yang anggaplah normal. Fungsi eksklusif sih yang aku fungsi eksekutif, functionnya. Nah, jadi Teteh bisa jelaskan nggak? Mungkin orang-orang di sini tuh bingung gitu. Apa bedanya metode Montessori dengan metode lainnya? Kenapa ini perlu diterapkan? Kalau untuk yang sangat membedakan itu sebenarnya adalah penggunaan aparatus atau materialnya itu dan the nature of the learning. Dua hal itu menurutku yang memang sangat membedakan, karena kalau kita pakai aparatus itu dan sebenarnya kuat bangetnya memang di penggunaan something yang konkret gitu. Jadi kalau harus sesuatu yang nggak abstrak. Kalau anak-anak itu kalau kita belajar di teori psikologi, selain Montessori itu kayak Piaget dan lain-lain, itu
punya teori yang bilang bahwa memang kognitif anak tuh harus konkret dan lain-lain. Jadi memang udah align lah bahwa memang anak usia dini harus memegang sesuatu yang konkret. And why the hands tuh, karena kalau menurut Montessori, hands are pathway to the brain. What the hands does, the mind remember. Oke. Gitu. Nah, mungkin orang-orang di sini belum pada paham Teh, aparatus tuh apa sih? Oke, aparatus itu adalah material-material di Montessori. Kalau Montessori itu kan ada 5 area sebenarnya. Kalau pertama misalnya yang practical life, itu kita kalau bisa lihat kalau di tray yang menuang, atau yang misalnya sendok, atau menggunakan sumpit, dan lain-lain, itu kan motong buah gitu ya. Iya, motong-motong. Pokoknya everyday life lah. Tapi memang sebenarnya kalau di rumah kegiatannya itu sehari-hari, tapi Montessori kita menyiapkan alat itu loh, menyiapkan kegiatannya untuk anak gitu, supaya anak-anak tertarik untuk try. Kemudian ada material aparatus juga untuk sensorial, language, math, dan yang terakhir itu cultural atau about the world kayak gitu. Oke. Jadi aparatus tuh nggak cuma mainan balok-balokan gitu ya Teh, yang udah itu, tapi aparatus tuh bagian-bagian dari Montessori-nya itu. Aparatus tuh alat-alat di dalam bagian itu gitu. Okay. Jadi itu areanya, setiap area punya aparatusnya. Dan sometimes parents ada yang bilang kita kan misalnya mahal aparatusnya atau nggak bisa punya itu di rumah gitu. Sebenarnya kalau memang anaknya sekolah di sekolah Montessori, kalau aku menyarankan sebaiknya ibu tidak punya aparatusnya di rumah, karena ketika anak punya di rumah, dia mainnya gaya A. Pas di sekolah gurunya akan present gaya B, jadi ada confuse di situ, dan kemudian mungkin aja anak udah nggak tertarik bekerja di sekolah, padahal fokusnya kalau di rumah menurutku lebih ke daily life living sih kegiatannya. Oke, jadi ini penting sih. Jadi kalau aparatus malah justru nggak disaranin punya juga di rumah, karena nanti gaya ngajarnya beda, kemudian anaknya juga bosen ya Teh. Kecuali kalau ibunya mau homeschool. Kecuali memang homeschool ya. Oke. Nah, kemudian Teh tadi kan Teh bilang yang beda pertama aparatusnya, yang kedua adalah nature way of learning-nya. Nah, itu bisa dijelasin nggak Teh gimana maksudnya natural way of learning? Nature way of learning adalah in Montessori kita tuh sebenarnya give a freedom, tapi kita ada limitnya, karena di Montessori itu kita as an adult, baik itu teacher atau parents, kita disebutnya guide. Makanya kalau teacher di Montessori disebutnya directress, bukan teacher, karena kita mendirect aja gitu. Terus kita mempersiapkan environment, child, dan environment-nya. Jadi nature of learning-nya adalah karena kita nggak langsung in a group langsung bilang, oke, hari ini kita belajar ini ya, seluruh orang harus mengerjakan hal sama, tuh nggak seperti itu. Tapi kita mempersiapkan lingkungannya agar anak bisa explore dan merasa, hari ini aku mau belajar ini deh, hari ini aku mau belajar matematik, hari ini aku mau belajar ini. Tapi sebenarnya ketika guru atau orang tua mempersiapkan tuh udah tahu memang anaknya ada di tahap itu, nggak tiba-tiba susah banget atau gampang banget. Oke. Jadi sangat individualized ya Teh ya, kemudian sangat child center ya Teh, bukan kayak kalau konvensional kan gurunya tuh kayak oke, hari ini saya mau ngajar matematika, buka halaman segini kita belajar pembagian gitu. Tapi kalau ini lebih melihat antusiasme anaknya lagi pengen apa, motivasinya apa, jadi itu juga bagus untuk membangun motivasi dan kreativitas si anak juga ya Teh. Nah, selain itu apa lagi Teh? Montessori juga memperhatikan bahwa anak-anak ini lagi di moment absorbent mind gitu, dan itu tuh menurutku juga sesuai kalau dengan perkembangan otak. Baca ada dibilang mirror neurons. Jadi kayak jadi ketika anak-anak tuh melihat aja tuh udah langsung nyerap gitu Mas. Jadi pertama kan kelebihan Montessori itu dia konkret dan hands on. Kedua, Montessori itu menyediakan kesempatan bagi anak untuk, jadi kelas Montessori itu kan biasanya mixed age. Jadi kadang-kadang anak-anak yang lebih kecil akan lihat anak kakak-kakaknya yang lebih besar melakukan hal yang lain yang misalnya lebih susah lah. Tapi dia udah belajar di situ. Karena si mirror, kalau ngomongin tentang mirror neurons gitu, aku baca itu anak ngelihat aja juga udah bisa belajar gitu Mas. Jadi kayak udah ada udah ada pembelajaran in Montessori. Dua hal itu sepertinya anak dapat kesempatan gitu Mas untuk belajar sendiri langsung by hands, juga belajar secara observe gitu Mas. Oke.
Oke. Nah, terus kalau misalnya tadi kan child focus, child center gitu Teh. Nah, apalagi sih yang prinsip-prinsip Montessori yang valuable yang mungkin orang-orang bisa tahu di sini? Okay, prinsip Montessori, I think it's really about following the child. Kita sangat fokus terhadap tahap perkembangan anak dan kita sangat walaupun kita tahu misalnya anak harusnya udah bisa baca loh umur misalnya berapa, tapi kalau memang anak belum ready ya kita lihat kira-kira kita bisa support di bagian mana seperti itu. Dan setiap anak nggak akan merasa bahwa oh temennya udah lebih bisa, saya belum bisa. Di Montessori itu kita nggak ada kompetisi, jadi anak tuh benar-benar fokus terhadap dirinya sendiri, guru juga fokus sama each individual. And I think as a parent kita juga harus melakukan itu, nggak bisa kayak anak pertama kita udah bisa anak baby umur yang sama belum bisa kayak gitu. Jadi kita lebih apa ya lebih kayak menerima dan berusaha memberikan stimulasi yang sesuai sama anak-anak gitu. Oke, jadi emang harus observe the child-nya itu ya Teh, ya harus penting. Nah, ini ada pertanyaan Teh, pada umur berapa sih kita bisa menerapkan metode Montessori ini? Oke, kalau pertanyaannya penerapannya itu sebenarnya aku akan tanya kembali juga lagi ke parents gitu. Maksudnya kalau ditanya Montessori ini sebenarnya tuh cocok untuk every child karena dia kan bisa secara visual, secara auditori dan lain-lain. Jadi bahkan dari bayi baru lahir pun gitu kita tuh udah benar-benar memperhatikan oh anak ini butuh ruang untuk bergerak loh, walaupun bayi misalnya kan cuma tiduran saja tapi kan sebenarnya juga ada pergerakannya, jadi nggak mungkin kita gendong dia seterus-menerus 24 jam kan gitu. Anak tuh harus ada waktunya gitu untuk tummy time atau ada waktunya untuk interaksi sama kita gitu. Terus in Montessori way juga kalau kayak bayi gimana cara kita bicara dengan anak gitu, kayak respectful communication, kayak kita bilang sekarang ganti popoknya dulu ya, mami buka ya pampersnya misalnya seperti itu. Jadi a simple way gitu. Kadang-kadang kita suka fokus sama alat gitu, suka fokus sama pengen punya barang, punya material, tapi I think are we juga preparing ourselves as a parent gitu, Mas. Ya. Teteh yang pernah bilangnya kalau Montessori itu is a way of life gitu. Jadi bukan bayi pun, bahkan kita belum punya anak pun kita sudah bisa menerapkan metode Montessori ini. Ya seperti apa sih Teh itu? Ya, kalau misalnya kita lihat Montessori dulu kan sangat observant ya terhadap lingkungannya, terhadap anak-anak. And I think kita as an individual walaupun belum menikah, belum punya anak, for us being a person yang lebih bisa mengobservasi lingkungan kita, lebih caring, lebih peduli, lebih preparing ourselves, itu kan bisa dilatih kapanpun saat ini juga. Misalnya kayak saat ini, misalnya ibu-ibu lagi nonton IG live ini, terus kemudian I think kalau ditanya kapan sebaiknya kita mulai, ya udah mulai sekarang. And then nanti anak kita datang, terus dia bilang dia pengen main, kita akan bilang okay, tapi mami lagi nonton ini dulu ya. So we ask them to respect our time, tapi kita juga respect them. Okay, I'll come with you after 10 or 15 minutes. Kalau di Montessori itu yang banyak hal yang simple tapi special menurutku, the way we respect the child. Jadi misalnya kalau kita lagi di kelas, kemudian kita lagi ngajar present ke satu anak, kemudian anak lain akan datang, dan kita selalu ajarin sebelumnya, udah diajarin bahwa anak kalau mau perlu sama kita, anak tuh akan pegang pundak kita gitu, terus kita nggak nengok, kita akan pegang tangan dia, terus kita tetap ngajar, tapi the child tahu, kita tuh tahu loh, dia ada keberadaan dia, ya, and he or she will wait. Itu yang kita nggak perlu bilang nanti dulu dong, ini kan lagi ini. Karena ini si temennya tuh lagi belajar, kita juga nggak boleh ngomong kan kalau lagi belajar. Jadi iya, jadi kayak I think di rumah juga harus seperti itu. Ketika kita mau melakukan sesuatu ya, they know ini tuh waktu kita lagi kerja, ini tuh waktu kita lagi ini gitu. I think being respect towards one another itu bisa dimulai kapan aja juga. Oke, jadi sebenarnya dalam konsep Montessori is the way of life itu pertama bisa dimulai juga dari respecting each other ya Teh ya. Itu kita belajar, dan kedua kan yang khas dari Montessori ini adalah child focus ya, child centered. Jadi kan kita harus observasi ya Teh. Nah, jadi misalnya kita observasi itu,
kita berapa lama sih harus observasi, apakah kita boleh nyela di tengah-tengah, misalnya dia lagi aktivitas terus dia salah tuh di tengah-tengah, apa kita benerin, atau kapan sih kita memasukkan ilmu atau mengkoreksi? I think kita tentuin dulu tujuan kita. Maksudnya kalau memang kalau di sekolah, kalau di kelas, kita sebagai teacher yang mau observasi hari itu kita akan kayak pakai tag atau apa. Jadi another teachers dan anak-anak tuh tahu kalau kita nih ya guru lagi observasi. Jadi kita nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa dimintain tolong, nggak bisa apa. Kita tuh in 3 hours cuman observe and writing. Either kita ngerasa itu tuh mau jatuh tuh, itu mau tumpah tuh, tapi kita udah diemin aja. Oh, jadi kita nggak ngekoreksi anaknya, Teh. Misalnya, cara megangnya salah tuh, Enggak. Itu nanti kalau kita mau waktunya present. And I think as a parent, tapi kita kadang-kadang nggak bisa natural. Ya kita kalau kita sebagai orang tua sih natural aja, Mes. Kita kayak, aduh gitu, kayak ya wajar aja ya misalnya kan. Beda lah kalau kita jadi orang tua sama jadi guru gitu. Tapi kalau kita di rumah pun, I think kalau kayak anak kita masih 1,5 tahun gitu, dulu aku inget Nisa kalau dia lagi lari-lari atau lagi main sendiri, yaudah kita liatin aja berapa menit sih fokusnya gitu, berapa dia bisa nggak ya numpuk balok itu, dia udah bisa bilang apa aja sih kalau baca buku, gimana sih ngebalikin bukunya, kayak just be there, just sit, dan ditulis sih lebih baik kalau kita punya jurnal tentang perkembangan kita. Tapi kalau kita lihat pun nanti feeling kita jadi ke diri kita juga gini, pengen komen, kok aku pengen benerin ya, kita jadi kayak latihan gitu loh, Mes, karena kita emang harus kita yang latihan untuk diri kita sebelum kita bisa observe anak. Ya, jadi memang yang penting walaupun kita belum punya anak, kita berlatih untuk observasi ya, kayak sekeliling kita, karena juga nggak mudah sih ya untuk kita menahan diri. Dan secara objektif kita nggak merasa, dia udah bisa numpuk, pinter banget, enggak gitu, tapi kita bilang, udah bisa numpuk 2 balok, udah bisa numpuk 3 balok, udah bisa bawa minum gelas airnya tidak tumpah, bisa nuang sampai kosong. Jadi kita juga nggak bikin enggak ya, kalau orang tua sih biasanya akan subjektif sih, tapi kalau kita di kelas itu kita harus objektif banget, karena observasi itu yang kita gunain untuk lesson plan selanjutnya kan, untuk kita tahu dia udah bisa ngerjain hal-hal berikutnya gitu. Emangnya kenapa, Teh? Misalnya kan tadi Teteh bilang kita memujinya tuh, mengapresiasinya lebih usahanya gitu, kayak udah bisa, udah progresnya, udah bisa numpuk 2 balok. Kenapa tadi Teteh bilang nggak boleh, hebat banget, jago banget gitu? Ya kalau sebagai orang tua sih wajar lah kita punya ada perasaan, ya apalagi kalau misalnya kita ngerti tahap perkembangan, terus kita kayak cek dalam hati kita tuh kayaknya dalam otak kita kayak terchecklist gitu perkembangan anaknya gitu, kayak I feel like kayak alhamdulillah gitu. Tapi I think saat itu kan kita memang lagi pengen mengobservasi demi perkembangan selanjutnya, bukan dalam tujuannya mengapresiasi. Dan kalau dia lihat ke kita, ya kita senyum aja. Kalau dia senyum, ya kita senyum. Itu kan udah apresiasi. Tapi kita nggak perlu bilang, tepuk tangan, pinter banget gitu. Because we want them to be, kayak have that inner motivation gitu. Kayak pengen punya love of learning gitu. Jadi enggak karena untuk lingkungannya. Ya, jadi bukan karena untuk mengejar pujian ya, Teh. Jadi misalnya, mungkin kadang kalau kita mujinya kayak, jago banget, hebat banget, terus nanti misalnya dia melakukan hal hebat, kita nggak muji itu, nanti dia kecewa dan wonder why gitu. Kok aku nggak dipuji lagi gitu kali gitu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Teh, yang aku baca sih dari jurnal-jurnal itu, Montessori itu bermanfaat, yang sudah pasti bermanfaat itu untuk orang-orang yang demensia. Tapi kalau untuk pada anak itu belum ada kesimpulannya. Untuk studinya beberapa ada yang mengatakan lebih bermanfaat dari segi fungsi eksekutif gitu, kemudian dari sisi kreativitas, tapi ada juga yang menyatakan tidak berbeda bermakna atau karena sampelnya juga kurang gitu. Nah, kalau dari segi psikologi sendiri, menurut Teteh apa sih yang membedakan gitu hasil akhirnya anak yang mengikuti metode Montessori dan yang tidak? Oke. Bener yang tadi Mesti bilang, kalau yang aku baca juga secara jurnal-jurnal memang ya itu karena sampelnya sedikit, dan sometimes sampel itu cuman kayak di satu bagian sekolah, yang cuma di sekolah itu, dan gak ada kontrolnya, dan lain-lain. Dan kalau di penelitian kan jadi sulit untuk dapat hasil yang signifikan dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita lihatnya
per aspek, misalnya untuk motorik halus gitu. Ada penelitian ketika sekolah itu bukan Montessori, tapi anak-anak itu dilatih secara motorik halus, ada kayak practical life-nya itu diberikan kepada anak-anak itu untuk latihan, dibandingkan yang tidak latihan, itu kemampuan motorik halus mereka itu lebih baik gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Montessori-nya kayak per kegiatan, I think they are emang kayak lebih advance gitu. Tapi balik lagi ketika anak pergi ke sekolah Montessori, sebenarnya kan juga perlu diterapkan di rumahnya gitu. Kadang-kadang apa yang udah di sekolah itu kan lebih sebentar waktunya dibanding di rumah gitu. Jadi I think untuk kita dapat kelebihan full dari Montessori penerapan ini juga sebenarnya seandainya memang juga diterapkan di rumah sih kalau menurutku pribadi. Tapi yang Teteh observe, yang Teteh lihat dari, kan Teteh juga co-owner dari dua sekolah Montessori gitu. Apa yang Teteh lihat keunggulan dari anak-anak lulusan Montessori? Ya mungkin ini subjektif ya, tapi dari pandangan Teteh apa ya? No, I think I try to be objective karena selain aku sering lihat sekolah, but I also kan once pernah learn as a clinician, dan kemarin aku juga penelitiannya di suatu sekolah PAUD gitu. I think what makes it different adalah about chance yang anak-anak Montessori dapetin untuk maximizing their intelligence. Maksudnya karena intelligence itu kan kalau kita bicara lagi tentang multiple intelligence dan lain-lain, kan anak tuh nggak semuanya sama punya intelektual yang sama gitu, Mas. Ada yang mungkin lebih oke di bidang tertentu atau di bidang lain gitu. Dan kadang-kadang kalau anak berkebutuhan khusus di dalam sekolah yang konvensional, maksudnya kalau yang harus mengerjakan sesuatu hal yang sama, kadang-kadang ada anak berkebutuhan khususnya gitu, misalnya di situ dia nggak punya dia harus kayak ngikutin temennya gitu loh, Mes, ya kan, kayak tertanda kutip seperti kayak dipaksain gitu. Tapi in Montessori I think they got chance untuk berkembang sesuai tahapannya gitu. Karena kalau aku inget banget, ibu pernah cerita, ini anak ini dia sekarang udah kuliah, itu alumni Bandung Montessori School. Dulu pertama dia masuk ke sekolah itu aktif banget anaknya, dan he finished all the materials mungkin di umur 4 tahun. Itu udah advance banget. Mungkin dia intelijensinya di atas rata-rata ya, Miss. Tapi ibunya akhirnya pernah bawain puzzle berapa ribu ke sekolah, and then kita have communication. Dan I think hal seperti itu yang kadang-kadang kalau di sekolah yang nggak bisa individual learning, nggak bisa memfasilitasi itu, khawatirnya kalau aku ngeliatnya. And then ada juga anak yang sepertinya tanda kutip zaman dulu kan sebenarnya nggak dengan mudah sering dibilang itu kayak anak misalnya ada autis atau ADHD dan lain-lain gitu. Tapi anak ini tuh manjat-manjat. Kita dulu nggak diagnose karena kita teachers nggak boleh sama sekali kita mendiagnosa, harus psikolog atau dokter kan. Tapi kita tahu as a teacher ini pasti ada something, tapi kita trust the child, kita follow, kita kasih kesempatan dan lain-lain, and then anak itu turns out okay, bisa kok gitu mengikuti dan lain-lain. Tapi kalau bicara perbandingan, aku sebenarnya sih merasa ada sekolah yang menamakan Montessori nggak full Montessori, ada nggak menamakan yang Montessori tapi menerapkan prinsip-prinsipnya. So I think parents bener-bener kalau mau cari sekolah harus datang, lihat, ngobrol. Kan kalau aku baca gitu ya Teh, kayak di Amerika itu ada 8.000 sekolah yang namanya Montessori. Nah ternyata memang dari Dr. Maria Montessori ini dia nggak mempatenkan hak nama Montessori, jadi bebas gitu mau sekolah namanya Montessori. Padahal mungkin banyak sekolah yang nggak menerapkan metode Montessori ini gitu. Nah Teteh bisa kasih nggak tips-tips ke para orang tua di sini, tips untuk memilih sekolah, bagaimana yang jelas dia menjalankan metode Montessori ini atau enggak gitu. Oke. Memang Montessori kan gak menghakpatenkan namanya karena she really loves children, dan ya maunya pendidikan anak semuanya memang diberikan kepada semua anak tuh seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama seperti itu kan. Tapi I think kalau kita memang ingin as a parent pengen anak kita mendapatkan pengalaman yang full mengenai Montessori, I think important adalah
memang mereka menerapkan filosofi Montessori itu seperti memang child-centered, terus kita juga bisa cek the material yang mereka, aparatus yang mereka punya, kemudian kita lihat gimana pendekatan guru terhadap anaknya, apakah ada Montessori time sekitar minimal 2 jam atau 3 jam gitu, dan apakah guru-gurunya train, karena I think kalaupun misalnya di sekitar kita nggak ada sekolah Montessori, tapi I think prinsip-prinsip ini tuh sangat baik untuk situasi anak belajar gitu Mas. Jadi walaupun namanya bukan Montessori, maksudnya karena kan kadang-kadang kita juga kalau nyari sekolah kan harus yang kayak di sekitaran kita, misalnya within distance dan lain-lain gitu. Jadi I think as long parents can find the best place yang menurut mereka cocok dan child-centered dan lain-lain, ya I think ya demi perkembangan anak sih, I think kita nggak usah terpaku banget sama that Montessori name gitu, karena harus hati-hati juga gitu. Oke, jadi sebenarnya yang mungkin mau Teteh tekankan di sini adalah bahwa Montessori ini yang perlu kita lihat adalah apakah guru dan sekolahnya itu child-centered ya Teh ya. Kemudian dia mengobservasi dan bisa mengembangkan anak-anak masing-masing sesuai potensinya. Dan mungkin yang khas lagi yang soal grouping kali ya Teh. Oke, ya, mixed age, and Montessori itu kan mixed age, 0 kalau toddler, kalau setelah itu 3-6 digabung, kalau SD-nya tuh 6 sampai 9 digabung, 9 sampai 12 digabung, seperti itu. Jadi kalau kayak yang high school dan lain-lain itu juga ya 12-15, 15-16 itu mereka emang juga kayak digabung gitu, karena kan sebenarnya coba kalau kita mikirin lagi kerja aja ya Mas, kita tuh umurnya kan nggak sama semua, kayak kita learn from one another, dan menurut aku Montessori itu justru bisa away banget loh ngilangin bullying somehow. Really kayak benar respect others, respect self, respect environment gitu. Karena ya tadi yang Teteh bilang ya, di dunia nyata kita juga kerja nggak semuanya sama umurnya sama kita, dan di Montessori dengan vertical grouping ini kata ibu ya, jadi misalnya anak umur 3 sampai 6 tahun itu akan memberikan kesempatan juga ya untuk yang 6 tahun ngajarin yang 3 tahun, yang 3 tahun juga mungkin melihat kakaknya jadi berusaha untuk bisa ada motivasi untuk ingin jadi seperti kakaknya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian Teh ada yang tanya juga. Nah, sampai kelas berapa sih Montessori itu ada? Sampai high school. Kalau di Amerika, ya, dan kalau di Amerika udah lebih kayak mereka harus misalnya kalau tentang farming atau di peternakan ya sampai akhirnya penjualan dan lain-lain. Jadi bener-bener kayak keseharian udah apa ya, lebih pengalaman kayak praktek gitu ya Mas, kalian maksudnya enggak. Tapi ya I think kalau di Indonesia sih menurutku agak sulit diterapkan sebenarnya, karena kan kita di sini ada kurikulum ya dan lain-lain itulah Mas gitu. Oke. SD, anak SD itu mau masuk sekolah itu udah harus baca ya, enak banget dong ya sekolahnya. Ya kewajiban dia sih untuk ngajarin anaknya baca udah diserahin ke orang tuanya gitu. Nah kalau di Montessori itu gimana? Apakah ada target umur berapa harus bisa baca, atau bagaimana proses Montessori mengajarkan membaca pada anaknya? Oke, kalau Montessori itu sebenarnya nggak ada target-target tertentu kita anak harus bisa di umur berapa. Tapi kan memang ada sensitive period di mana anak tuh lebih mudah belajar sesuatu dibanding waktu lainnya. Itu tuh kita bisa observe, kita bisa lihat gitu. Tapi memang kita nggak paksa anak untuk harus latihan membaca, tapi problemnya. Tapi kalau kita lihat di undang-undang juga, anak auto memang tidak diharuskan bisa membaca tulis Mas gitu, tapi kayaknya yang mengharuskan media sosial Teh. Iya, tapi kalau kita juga masuk SD, tes SD tuh juga nggak ada tes baca tulis Mas di beberapa sekolah, itu observe. Tapi sekarang permasalahannya gini, nanti kalau udah di SD, walaupun mereka bilang nggak mewajibkan, pengalamannya adalah we need the child to be independent, bisa tahu loh kegiatan atau instruksi yang gurunya kasih.
gitu. Jadi mau nggak mau anak itu kan harus bisa baca gitu. Nah sekarang kalau orang tua akhirnya sekolah anak di Montessori, biasanya paling yang kita bantu karena kita as a teacher nggak mungkin nih kita ngedrilling anak, kita nggak ke situ. Jadi kita harapannya orang tua tuh juga di rumah membantu kalau mengetahui misalnya anaknya perlu latihan lebih loh gitu. Tapi ya tentunya juga nggak dengan kayak dipaksa harus baca seperti itu, enggak. Tapi I think makanya aku selalu bilang kalau parents sudah TK tuh ditanya SD-nya mau di mana Bu gitu. Udah pernah ke sana belum? Udah pernah lihat belum? Apa aja tesnya dan lain-lain. Apakah anaknya harus bisa baca? Apakah enggak? Apakah harus ada persiapan dan lain-lain kayak orang tua tuh udah harus mikirin itu dari TKA bahkan. Jadi udah TK udah harus mikirin SD. Oke, nah kalau di sekolah Montessori sendiri untuk pendekatan bacanya tuh bagaimana Teh untuk menumbuhkan minat baca pada anaknya? Oke, kalau masalah baca sih menurutku kita harus way long way before. Kalau di Montessori itu ada persiapan sebelum baca dan tulis gitu. Dari practical life, kita latihan motorik halus, the way we use the pincer gripnya, terus kita eye hand coordination, terus kita anggap misalnya oke, dia cuma nuang, which enggak cuma nuang Bu gitu. Kalau guru tuh ngajarin tuh harus misalnya ini gelas ini gelasnya kegedean sih ya, tapi nggak dikecilin, misalnya jaknya kecil, terus kita bilang pegangnya seperti ini, bener-bener harus 3 ini gitu, terus kita nuangnya tuh pelan-pelan banget sampai anak tuh tahu gitu, kayak gitu caranya. Kayak kalau air tumpah, kemudian kita mau ngelap meja, itu ada diajarin juga harus gerakannya tuh seperti gerakan menulis gitu, nggak jujur gitu, nggak kita bilang ini gini kan, kok kita nulis kan nanti gini ya. Tapi kan anak tuh harus latihan, Mas, nggak bisa harus juga gambar, ngelukis. Itu kan dia latihan otot besarnya dan lain-lain, kayak long way before ke baca dan tulis. Kemudian pas dia baca, dia harus kenal simbol dan lain-lain, kan nggak langsung ke huruf. Ketika akhirnya ngenalin huruf, kita pakai kalau di Montessori sandpaper letter. One time dulu aku pernah bikin itu dari air tepung kalau di rumah bikin, tapi itu kayak nggak bisa disimpan sih, tapi kita bisa lah bikin di rumah, mau latihan sama anak kita aja. Jadi kita harus kalau hand sandpaper letter itu kan anak bisa raba, ini bah dia kebayang gitu, jadi dari tangan kebayang ke gini loh kok aku besok nulis tuh kayak gini. Jadi kita nggak bilang anak 3 tahun suruh langsung pegang pensil terus nulis, enggak gitu, tapi kita pengen kayak nempel gitu di otaknya, gini loh bentuknya gitu. Kayak banyak gitu deh konsep. Jadi pelan-pelan dan mungkin belajar konsep juga ya Teh ya. Maksudnya kadang ada anak yang umur 2 tahun tiba-tiba udah diajarin A, B, C, D, E 1, 2, 1, 2, 4. Tapi konsepnya tuh mereka nggak ngerti ya. Mungkin mereka bisa ngafal gitu, itu satu. Tapi konsep itu 1 tuh apa, 2 tuh apa, mungkin nggak ngerti. Tapi di Montessori mungkin lebih konkret tuh abstrak. Oke, satu-satu. Oke, konkret dulu. Jadi misalnya dua apel ya, ada buah apelnya 2 gitu ya Teh. Jadi harus dari. Nah, terus ada yang tanya Teh, kalau misalnya awalnya nih mereka untuk early education-nya di Montessori, tiba-tiba mereka harus pindah ke sekolah negeri. Nah, mereka bisa nggak ya adaptasinya? Kalau dari pengalaman sekolah alumni kita cerita sih, almost never ever ada keluhan, bahkan justru ceritanya malah mengharukan. Misalnya seperti ini, jadi kalau di sekolah Montessori itu kan ada work cycle. Jadi kalau di sekolah itu anak work cycle, jadi ada anak tuh ambil alat, duduknya di situ, selesai kerja, balikin alat, terus dia akan push his or her chair rapi, jadi alat rapi, kursi, semua tempat environment-nya rapi gitu. Jadi ketika anak ini masuk SD, ibunya ngerasa kok anak ini pulangnya lama ya keluarnya dibanding temen-temennya gitu. Ternyata anak itu ngeberesin kursi-kursi temennya. Padahal nggak ada yang suruh dia gitu. But he feels kayak ini tuh harus lebih rapi, dan he doesn't mind juga helping. I think in Montessori tuh children kayak lebih kayak happily help gitu loh. Lebih self-driven, lebih self-motivated gitu ya Teh ya. Lebih mandiri, lebih independen. Oke, kemudian kalau yang Teteh lihat
selain dia self-driven, terus self-motivated, lebih bertanggung jawab, ada lagi nggak Teh yang mungkin ini, tapi juga aku pernah baca kayaknya paling problemnya ini. Jadi kalau di Montessori itu kan lagi lapar ya makan aja gitu boleh, atau ke kamar mandi gitu. Sedangkan kalau misalkan kalau mau ngomong aja gitu kan maksudnya. Tapi kan kalau di sekolahnya masukin ke konvensional atau yang akademik kan ada rules gitu. Iya Teh, aku dulu waktu SD sampai ngompol loh di kelas. Nah, iya kayak gitu. Jadi itu yang kita harus ngomong ke anak bahwa nanti kalau di sini, tapi anak Montessori itu mudah banget beradaptasinya menurutku. Jadi, tapi ya itu balik lagi kan ke parents ketika udah SD-nya, TK-nya misalnya Montessori, kemudian SD-nya mau yang lebih akademis, ya kita harus observe anak kita kira-kira bisa nggak ya mengikutinya gitu. Kita jangan sampai, ya kalau anak kita ternyata high achieve, maksudnya ya kalau anak juga kan kalau misalnya mereka mampu, tentu kita pengen kasih mereka kesempatan dan stimulasi yang maksimal, ya kan Mes gitu. Jadi I think, dan anak masuk kelas 1 SD tuh udah ngerti Mes, kita bilang antara beberapa pilihan sekolah itu pilihan kita tanya kamu mau yang mana terus discuss, mereka tuh udah bisa. Oke. Sekarang kan lagi masanya nih pandemi COVID-19 gitu. Mungkin apalagi anak-anak kan banyak di rumah, kemudian sekolahnya online. Mungkin Teteh ada masukan nggak sih metode Montessori atau kegiatan-kegiatan Montessori yang bisa dilakukan di rumah? Kalau di situasi saat ini kan situasi yang belum pernah kita alamin sebelumnya, dan semua orang sepertinya lagi beradaptasi sebaik-baiknya gitu. Kayak walaupun nggak ideal sekolah Montessori itu jadi online gitu, bahkan sepertinya anak-anak jadi seperti jarang juga pegang. Kita kayak lagi dicoba gitu, bisa nggak sih anak-anak belajar Montessori tanpa pegang aparatus, ya kan gitu. Tapi I think on this moment, this time, yang menurut kami mengajar Montessori itu yang penting adalah the mental health juga of the child and the mother gitu. Jadi kita nggak usah akademis banget mikirnya gitu. Terutama I think give the child more chance untuk aktif berkegiatan dengan kegiatan di rumah gitu, bantu help around di rumah gitu. Jadi nggak usah terlalu memikirkan secara akademis banget gitu Mes, dan pakai alat-alat yang ada di rumah aja kegiatannya gitu. Nah, untuk anak-anak yang mungkin dia nggak sekolah Montessori, tapi mungkin orang tuanya di sini pingin mau menjalankan metode Montessori nih, menerapkan ke anak-anak mereka. Nah, orang tuanya ini harus mulai dari mana, terus aktivitas apa aja yang orang tuanya bisa lakukan? Kalau misalnya anak-anak itu sebenarnya sekolah online dari pagi sampai siang, tapi kita lihat juga ya kalau anak-anaknya itu sebenarnya udah mau TKB gitu atau udah SD, sebenarnya anak-anak itu kan udah bisa bikin plan untuk diri mereka sendiri gitu Mes. Jadi misalnya sekolah online kan akan jadi tanggung jawab mereka gitu. The way Montessori will do it adalah, ini sekolah online kan tanggung jawab kamu, and then mereka juga harus paham, mereka akan lapar di jam berapa, makannya, snacknya dipersiapkan oleh mereka sendiri, seperti itu. Kayak kira-kira kegiatan hal apa lagi, misalnya siapin makan siang, mereka juga udah bisa sendiri gitu. Kalau misalnya anak-anak yang TKB atau SD, aku rasa mereka udah bisa seperti itu. Jadi kita as a parent nggak usah yang terlalu ngurusin semua hal. Memang anak-anak harus belajar responsible dan lain-lain gitu kalau udah SD misalnya. Tapi kalau misalnya kegiatan di rumah untuk toddler atau TKB atau TKA, I think more hands-on activity ya Mes gitu, practical life kayak memang kalau kita mau bikin kegiatan Montessori itu bisa. Kalau misalnya kita suka lihat, kita misalnya search Montessori activity di Pinterest atau di Google, itu biasanya kan pakai tray gitu. Nah, pakai tray itu kita memang harus bikinnya kayak atraktif gitu, harus menarik. Jadi misalkan kalau mau sesuatu menuang, pakai ada sendoknya, udah ada bowlnya gitu, terus kemudian ada sumpitnya atau ada apa. Tapi memang kita yang harus kayak siapin itu di tray itu, dan
kita boleh sih langsung aja bilang kita coba kerjain ini yuk gitu, kita udah siap ini kita kerjain ini, atau mau nggak lihat kalau anaknya belum mau nggak lihat mami siapin ini loh kita coba kerjain gitu. Dan ketika anak coba ya kita lihat aja, observe aja gitu, nanti lama-lama anak-anak itu akan minta sendiri mau mengerjakan kegiatan apa gitu. Oke, jadi mungkin pertama dengan mencontohkan dulu ke anaknya ya untuk meningkatkan minatnya anak, karena balik lagi ke Montessori itu bahwa mereka lebih child centered, jadi emang sesuai dengan motivasi dan keinginan si anak gitu ya. Misalnya ya sebatas pekerjaan rumah ya, practical life-nya kayak kan itu juga udah menstimulasi kemampuan mereka motorik dan lain-lain gitu, kayak misalnya mengupas cangkang telur gitu, itu kan sering banget Montessori ya. Iya, ngupas telur atau memarut keju. Dan sebenarnya juga kita harus nge-set up-nya itu. Jadi misalkan kita mau mereka memarut keju, jadi kita di piring itu udah ada keju sekecil yang kita mau mereka parut aja gitu sama parutannya. Kita nggak kasih keju blok gitu, jadi mereka tahu oh ya segini, atau nggak jeruk ya satu, oh telur ya satu gitu. Kalau meses kayak udah ditempatin ada sendoknya gitu, jadi mereka tahu kalau ya segitu aja akan habisnya. Kalau butter udah ditempatin, mentega udah ada tempatnya, ada pisaunya, jadi mereka tahu segitu. Tapi ya kalau berantakan terus ketusuk-tusuk itunya si rotinya terus nggak rapi gitu, ya kita nggak mengajarkan kerapian, kita mengajarkan mereka active by themselves gitu, dan menikmati prosesnya sampai makannya kayaknya enak banget gitu. I think we must appreciate, dan kita nggak usah bilang wah pinter banget udah bisa gitu, enggak, kita enjoy juga aja kayak hari-hari biasa gitu. Jadi kalau dia senyum ya kita senyum, dia tahu kita memperhatikan, tapi kita nggak berlebihan gitu. Oke, jadi memang lebih untuk menikmati prosesnya tadi pertama untuk child centerednya dulu, kemudian alatnya kita siapin semuanya gitu, juga nggak berlebihan kayak mengaku salah. Jadi message itu dipindahin dulu ke tempat yang lebih kecil yang sesuai untuk dia gitu ya. Kemudian kan yang aku juga pernah dengar tuh kalau Montessori kita harus menciptakan lingkungan itu yang nyaman untuk anaknya gitu ya. Itu kayak apa sih lingkungan yang nyaman buat anaknya? Oke. Kalau lingkungannya nyaman, biasanya aku bilang ke parents, coba deh lihat keseharian anak dari bangun sampai tidur lagi gitu. Biasanya anak banyak berkegiatannya di mana. Ada nggak tempat untuk anak berkegiatan, untuk main, untuk beraktivitas, di mana orang tua meletakkan mainannya, bagaimana anak mengambil mainannya, mengambil sendiri, bisa mengembalikannya lagi, nggak terlalu banyak lah sampai semua mainan dikeluarin semua, sampai beres ini aja udah overwhelmed gitu Mas. Jadi kalau memang bisa ada suatu sudut atau apa, atau lemari, atau kosongin lah sedikit aja, terus mainannya di situ, terus mainan sisanya di lemari lain. Kemudian kita lihat anaknya nggak mau main itu ya berarti lagi nggak cocok yang itu, kita ganti, kita rotasi gitu. Kalau ibu tuh dulu sampai disimpan mainannya di kotak aslinya, so it's always kayak new gitu. Tapi aku nggak lakuin itu sih, jujur. Cuman kalau misalkan kita mau menciptakan situasi ya sampai kayak gitu. Kemudian apakah ada sudut-sudut yang tajam, ataukah aman untuk anak umur 1 tahun atau setengah untuk keliling-keliling sendiri. Kemudian kalau dia mau melukis misalkan, apakah kita udah siapin ada kertasnya, ada catnya, ada apronnya, so they know mereka akan pakai apron terus ngecat, ngelukis sendiri. Kemudian ada nggak tempat buat menjemur lukisannya, terus pakai penjepit jemuran, kayak gitu sih Mas. Kayak I think a lot of ways kita bisa bikin as Montessori gitu. Kasih makan binatang peliharaan gitu, apakah udah ada di situ, mereka bisa ambil, ada misalnya ada ngasih makan kelinci gitu, di dalam tempat makannya ada sendok ukurnya enggak gitu, jadi mereka tahu oh sebanyak ini loh aku kasihnya gitu. Kayak are we preparing, and jadi anak tuh juga nggak bingung dan nggak keep on asking dan nggak berantakan. Ya kalaupun berantakan mereka tahu beresinnya seperti apa, nyapunya ya I think it's natural deh for kids untuk aktif kayak gitu Mas sebenarnya. Oke, jadi mungkin kalau bisa disimpulkan, jadi kita memastikan lingkungannya itu pertama aman dari bahaya, tadi dari yang tajam-tajam, yang lancip gitu. Kemudian mudah dijangkau anak. Jadi dalam arti kita juga
ya eye level, kemudian menciptakan lingkungan itu tuh menggelitik anaknya untuk antusias kayak tadi kasih makanan binatang, tapi kita juga udah siapin tempat makanannya, ukurannya, kemudian makanannya gitu. Jadi memang harus menciptakan lingkungan yang aman dan menarik untuk anaknya gitu ya Teh. Oke, kemudian ada pertanyaan Teh, buku apa sih yang kalau misalnya orang tua mau menerapkan metode Montessori, buku apa yang wajib dibaca untuk orang tua? Oke, kalau buku sebenarnya mungkin salah satu yang sebenarnya kalau untuk toddler ya lagi ada buku yang Montessori Toddler itu dari Simon Davis, itu juga oke menurut aku, dia banyak contoh-contohnya. Tapi kalau belum ketemu bukunya, dia punya blog itu juga menurut aku blognya cukup lengkap. Terus Amazing Child dari Tim Seldin itu yang tentang di rumah, Montessori di rumah, aku pernah share juga ke Mesti, atau nanti aku share di IG story aku deh. Itu jadi I think easy way-nya adalah kalau misalnya kita menerapin Montessori itu hal-hal yang kita kerjain sehari-hari, tapi kita break down gitu tahapannya sesuai kemampuan anak gitu. Oke, nah misalnya nih, kayaknya di sini banyak kan tuh ibu-ibu anaknya toddler nih 1-3 tahun. Yang tadi aktivitas apa lagi sih Teh? Misalnya selain mengupas telur, terus kalau di breakdown itu tuh gimana, konsep breakdown itu contohnya gimana? Kayak tadi misalkan kalau kita mau mengupas telur gitu, kita udah siapin kan piring bersih, piring kotornya gitu. Jadi anak nggak akan taruh cangkangnya yang nggak akan di satu piring sama telurnya gitu. Pasti cangkangnya di sebelahnya. Terus di situ ada telurnya. Terus telurnya apakah piringnya harus kayak flat, karena mungkin kita maunya anak itu sekalian motong-motong telurnya, nggak langsung makan satu gitu. Jadi kita juga udah siapin garpunya gitu. Jadi kemudian ada kalau di rumah bisa dibantu banget, misalkan orang tua tuh punya meja kursi ukuran anak. Sebaiknya sih memang tidak plastik kalau misalnya anaknya masih 1,5 atau 2 tahun, karena kalau plastik tuh kayak lebih oglek apa itu kayak fragile, terlalu ringan ya. Ringan kan gitu. Tapi sebenarnya kalau anaknya udah diajarin sih bisa. Dulu juga karena waktu itu Nisa kursinya kan kayak plastik dan it's fine, nggak apa-apa. Tapi ada lemari kita juga punya di dapur atau di ruang makan yang memang itu untuk gelas, piring anak, dan snack anak yang mudah jangkauan anak. Jadi anak bisa loh tahu, oh aku mau makan, oke aku ambil piring, ambil snack sendiri, dan snacknya itu udah kita siapin seukuran boleh anak ngambil, jadi nggak banyak kalau dibuka semua gitu. Kayak I think as simple as that gitu. Dan ini udah mau sebentar lagi, tapi tadi aku kayaknya ada yang nanya tentang itu deh Mes, yang Waldorf atau bedanya sama tadi Reggio Emilia. I think the difference is also in semuanya tuh child center, tapi kalau Waldorf itu memang imagination, art, music itu lebih diutamain, dan mereka nggak punya, kalau nggak salah nggak punya aparatus itu. Dan kalau Reggio Emilia itu kan juga art banget, dan setahu aku kalau Reggio Emilia itu need the community to also, jadi parents tuh karena mereka ada kayak itu kan region itu kan kayak dari suatu kota gitu, dan setiap kota itu tuh parents semuanya tuh aktif di sekolah itu gitu. I think it's beda aja sih masih, dan I don't know, dan kayaknya mereka juga nggak franchise atau gitu, semuanya inspired juga sih kalaupun ada yang namanya Waldorf atau Reggio Emilia gitu. Oke. Tapi yang membedakan banget apanya Teh? I think the apparatusnya dan the nature of learning-nya itu yang kita as a teacher, as a guide, kita back off. Kita as a guide, jadi benar child focus, kemudian follow the child ya Teh ya, itu istilahnya Montessori juga. Oke, nah kemudian mungkin di sini ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau mencari inspirasi aktivitas di rumah aja atau mau dapat info lebih lanjut tentang Montessori, bisa cek atau follow IG-nya Teteh Gia @giantiamanda. Banyak banget itu aktivitas-aktivitas, Teteh udah nulis rincian aktivitas-aktivitas apa aja yang bisa dilakuin untuk kegiatan Montessori ini.
Nih ada yang nanya Teh, misalnya kalau kita mau ngikutin cara ngajar anak biar bisa fokus kayak misalnya dia follow the child, tapi anaknya mau ikut olimpiade, ini ada pertanyaan ibu-ibu. Tapi gimana kalau follow the child kan anaknya maunya main game aja gitu misalnya lagi SMP. Ibu mau olimpiade apa sih Bu? Ini atlet apa olimpiade? Enggak, olimpiade matematik gitu. Oh matematik, oke. Kalau mau sampai olimpiade sih gimana ya, kalau aku berbicara as a Montessorian dan juga as a early childhood practitioner, itu kan anak tuh sebenarnya kan emang kelihatan ya Mes bakat-bakatnya ya gitu, dan kita bisa lihat memang anak tuh sukanya kemana gitu kan, dan olimpiade, oke. Kalau misalkan mau olimpiade, menurut aku pasti itu udah disiapin juga sama sekolahnya kan Mes gitu, jadi sebenarnya kita bisa lihat anak kita ini tipe yang kalau misalnya kayak kalau aku ingat adik aku gitu ya, kayaknya dia cocok sih kebayangnya. I think dulu kan kita sekolahnya nggak Montessori kan, kita kan sekolahnya konvensional gitu. Tapi memang anak-anak ini kayaknya kita tahu lah anak-anak mana yang sebenarnya bisa nih di push, Mes. Ya kan, kita tahu lah mana anak-anak yang bisa di drill, mana anak yang bisa dilatih, dan mereka memang punya motivasi tinggi untuk berkompetisi dan lain-lain gitu. Tapi kalau follow the child dari sisi as a parent-nya, ya kita lihat aja seberapa jauh anak itu enjoy in that process. Karena ada anak-anak yang enjoy melakukan proses itu, dan I think justru kita harus push. Kita harus lihat juga kalau anak kita bisa, ya kita juga akan selalu semangatin. Tapi kita kayak dulu one time ada aku masuk kelas akselerasi and decided nggak mau lagi di kelas akselerasi gitu, kayak we let him karena dia bilang I need to play more basketball. Ya ibu juga follow ya kan, walaupun tetap follow the child ya. Walaupun dalam hati anak ini kan bisa loh sebenarnya akselerasi gitu, tapi kan kita try to understand. I think follow the child, it's like creating connection with your child and understanding dan komunikasi juga ya Teh. Iya, kayak ngertiin anak gitu loh Mes. Makin anak gede kan sekolahnya mungkin nggak Montessori, tapi the bonding, the connection, following the child within limit, kita kan kasih mereka freedom, tapi kan limitnya orang tua yang pegang. Boleh nggak boleh apa, yang bagus atau nggak bagusnya apa, kan parents value-nya yang nentuin. Bagaimana cara mengatasi tantrum sesuai metode Montessori? Ini kayak aku kayak lagi dites, tau gak sih 1 menit? 2 menit ya? Kalau tantrum itu memang ada umurnya kan Bu, 1,5 itu memang udah akhirnya kan keluar tantrum, atau 2 tahun, and it's okay, kita embrace aja emosinya, kita terima emosi anak, kita terima bahwa anak tuh bisa mengeluarkan emosi, lo bisa marah, bisa ini, dan then kita perlu tahu kenapa sih anak tuh tantrum gitu, apakah lapar, haus, capek dan lain-lain gitu. Dan I think we need to build connection again and again before tantrum itu terjadi gitu. Jadi anak tahu ketika mereka tantrum ya kita menerima mereka apa adanya, biarkan aja mereka mau rewel mau apa, and then ketika mereka udah netral ya kita ajak ngobrol lagi, kita sayang lagi, kayak kita ya kalau kitanya marah ya kita reconnect lagi, kita say sorry, kalau kita snap gitu, sorry tadi mami kayak gini, jadi mereka juga belajar, I will also say sorry kalau tadi aku rewel, and it will happen gitu. Just always be there for your kids kayak gitu. Itu penting banget, just try to be there for your kids dan mengerti emosi di balik tantrumnya mereka tuh apa. Pasti mereka kan ada sesuatu yang mereka inginkan sampaikan gitu. Jadi kita harus reconnect with the child tadi ya Teh, yang Teteh bilang. Karena waktu tinggal 1 menit lagi. Sempet ya kita. Aduh, selalu kurang ya. Emang kita harus ngebahas lagi ya Teh. Nanti mungkin lebih detail lagi, kurang lama. Kapan-kapan ngobrol lagi, sehat-sehat semua di rumah aja ya. Bye-bye semua. Terima kasih banyak ya Teh untuk kesempatannya lagi. Enggak, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa follow IG-nya Teteh Gianti Amanda, dan di situ banyak banget kok aktivitas dan lebih penerapan konsep-konsep. Nanti lebih spesifik lagi ya, karena ini kan baru pengenalan, tak kenal maka tak sayang. Ibu take care ya. Terima kasih Teteh, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam, dadah.